Uh, Assalamualaikum Pak Harizal. Waalaikumsalam Pak Edi. Ya, Uh, bagaimana Pak? ya, sesuai janji kita kemarin Pak, kita akan berbincang sebentar, boleh ya Pak ya? Oh, boleh, boleh, silakan. Sesuai janji kita yang kemarin itu ya akan berdiskusi dengan saya terkait coaching menggunakan alur theta. Terus nanti Pak Eki akan melakukan coaching dengan coachnya siapa? Bu Apsari ya, Uh, kalau nggak salah. ya, ya Pak, Nah, betul. dan nanti saya akan jadi pengamatnya ya. Ya Pak. Terus nanti kita akan memakai 4 kriteria ya Pak ya. Kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Itu untuk penilaiannya ya, refleksinya ya. Terus lalu kompetensi coachingnya yang ingin Pak Eki kembangkan tentang apa Pak? Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah memberikan kehadiran penuh Pak, menjadi pendengar yang aktif dan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Pak. Dari 3 kompetensi itu secara spesifik mana yang akan Pak Eki lebih terapkan? Baik, memberikan pertanyaan berbobot Pak, supaya saya bisa menggali potensi dari coach saya. Oke, nanti semuanya akan saya catat, berarti untuk mengetahui hasilnya yang Pak Eki lakukan atau yang Pak Eki capai dan sesuai apa yang diharapkan pengembangan kompetensi coachingnya, itu nanti saya akan catat ya. Terus kira-kira kapan Pak percakapan coachingnya akan dilakukan? Kebetulan hari ini saya sudah janjian dengan coach saya, Ibu Apsari, begitu Pak. Oke, siap-siap. Semoga tercapai ya Pak ya hasilnya. Amin, baik Pak. Ya, Oke, terima kasih Pak Rizal. siap. Assalamualaikum Bu Apsari. Waalaikumsalam Pak Eki. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Hap? Baik, alhamdulillah sehat. Pak Eki sehat nggih? Alhamdulillah sehat selalu Ibu Hapsari yang selalu berseri-seri. Namun sepertinya hari ini kok nggak berseri ya, ada mendung di atas kepala. Kemarin Iya. sempat janjian sama saya mau ngobrol nih. Iya betul Bu Hapsari. Ya Pak, saya sebenarnya sudah lama pengen ngobrol dengan Pak Eki. Jadi ada permasalahan yang intinya harus diselesaikan seperti itu. Oh, ternyata Bu Hapsari yang selalu berseri-seri itu punya masalah juga ya. Semuanya dapat masalah. Ya. Tapi sebelumnya tujuan dari Bu Hapsari ngobrol sama saya nanti seperti apa sih yang ingin Ibu capai atau yang Ibu harapkan? Ya, jadi begini Pak, di kelas saya itu akhir-akhir ini sudah mulai kurang antusias dalam menerima pembelajaran. Jadi pembelajaran yang terjadi di kelas itu sangat monoton sekali, baik dari murid sendiri dalam membuat situasi kelas itu jadi seperti tidak bersemangat lagi, seperti itu Bapak. Jadi saya ingin tujuan saya itu bagaimana cara kelas saya itu bisa kembali bersemangat seperti dulu, seperti itu. Oh, oke, Ibu Hapsari, sebenarnya apa yang Bu Hap lakukan itu bagus. Ibu Hap sudah mulai mengenal atau ingin memperbaiki diri. Nah, coba nih, Bu Hap kan merasa itu masalah bagi Bu Hap. Nah, coba kita identifikasi masalah Bu Hap ini. Kira-kira faktor penyebabnya itu apa sih? Ini ada penyebabnya kira-kira. Apa Bu Hap? Untuk penyebabnya ya, kalau menurut saya di kelas itu saya terlalu banyak memberikan materi, jadi materi terpusat pada saya. Kemudian saya jarang untuk materi berupa tayangan video, baik itu dari YouTube, mungkin dari sosmed, karena pelajaran saya kan seni tari. Jadi paling tidak
ya itu bisa mempengaruhi mereka. Nah, Hmm. kemudian selain itu karena murid itu jarang sekali berpendapat, karena ketika saya tanya itu apakah ada pertanyaan, dan jawab mereka tidak atau bahkan diam. Nah, jadi menurut hal itu jadi motivasi. Jadi saya akhir dari pembelajaran itu ada yang kok nggak pas banget ya gitu. Akhirnya jadinya seperti itu. Hmm. Itu ya buat Ya, Buhab mengidentifikasi ada mungkin tadi pembelajaran yang monoton, mungkin Buhab itu ya sering pembelajarannya itu saja, belum ya, coba bervariasi metode ataupun model ataupun media gitu ya buat apalagi Buhab ini sendiri kan guru seni ya. Tuh. Ya, ya. harusnya anak-anak itu suka biasanya seperti itu. Nah, Buhab kan sekarang sudah tahu nih faktor-faktor penyebabnya. Dari sekian faktor penyebab itu, Buhab sudah mengidentifikasinya. Nah, kira-kira nanti kedepannya Buhab akan bagaimana dari penyebab yang sudah Buhab temukan itu? Menurut saya untuk kedepannya yaitu pembelajaran mungkin tidak hanya dari saya ya, karena anak-anak itu punya karakteristik yang berbeda, saya harus bisa mengolahnya. Jadi tidak hanya saya, pembelajaran itu murid-murid bisa mencari sendiri atau aktif dalam pembelajaran dengan saya memperlihatkan video YouTube, kemudian konten-konten yang istilahnya menuju pembelajaran saya. Kemudian tugas yang saya berikan bisa saja lebih ke praktek. Jadi prakteknya lebih banyak daripada teorinya. Seperti itu. Ya, wah bagus sekali nih Buhab sudah menemukan tadi faktor penyebabnya. Buhab juga sedikit juga sudah menemukan solusinya ya Buhab ya. Iya. Nah, mulai. Oke, Buhab tadi sudah mengidentifikasi masalahnya apa, kemudian sudah menyusun beberapa solusi, gitu ya Buhab ya. Nah, Iya, kira-kira Buhab mau menerapkan solusi yang Buhab list tadi itu kapan sih? Saya akan menerapkan ini secepatnya. Kalau ini kan kita habis ujian semesteran, jadi mungkin saya akan menerapkan setelah ujian semester ini, saya akan membuat rancangan pembelajaran baru, kemudian memberikan channel-channel YouTube yang bisa memberikan motivasi ke mereka tentang pembelajaran seni tari. Seperti itu, Pak. Oke, bagus sekali nih apa yang Buhab akan laksanakan. Nah, saya juga tidak sabar nih Buhab. Nah, baik Buhab, saya sudah tidak sabar nih melihat perkembangan pembelajaran Buhab Sari dari masalah yang Buhab temukan tadi. Nah, kira-kira komitmen apa sih yang akan Buhab lakukan untuk memperbaiki pembelajaran Buhab ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan dan menggunakan banyak belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat belajar maksimal, kemudian sesuai dengan kodratnya, dan pembelajaran di kelas saya lebih menyenangkan sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Ya, bagus sekali apa yang akan Buhab Sari lakukan. Saya juga ingin menanti-nantikan cerita Buhab nanti. Nah,
perlu nggak sih Bu Hapsari mungkin kolaborasi dengan guru lain atau mungkin kepala sekolah dan lain-lain gitu? Ya, untuk rencana saya tetap ada kolaborasi karena saya membutuhkan sarana dan prasarana yang cukup. Apalagi saya harus memiliki jaringan internet yang cukup, kemudian ada LCD, kemudian proyektor yang menunjang di setiap pembelajaran. Seperti itu. Ya, bagus Bu Hap. Sekarang Bu Hap sudah punya solusi di mana nanti pembelajaran yang menyenangkan bagi Bu Hap dan anak-anak Bu Hap. Dan saya doakan juga nanti anak-anak juga pasti akan senang ketika Bu Hap menerapkan pembelajaran yang Bu Hap harapkan tadi. Baik Bu Hap, tadi kan kita sudah berbincang-bincang. Mungkin ada hal lain yang perlu Bu Hap sampaikan lagi? Untuk sementara sudah cukup Pak Eki. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan saya. Semoga diskusi ini bisa membantu saya menjadikan murid-murid saya lebih baik ke depannya. Amin. Gimana sekarang udah plong atau belum atau masih ada mendung? Alhamdulillah sudah plong Pak Eki. Alhamdulillah. Bener loh ya. Baik Pak Eki, tadi kan sudah melaksanakan coaching ya? Iya betul Pak Rizal. Bagaimana hasilnya? Alhamdulillah hasilnya baik Pak. Coach saya sudah menemukan solusi Pak. Alhamdulillah baik Pak. Sekarang kita langsung bahas saja analisis ketercapaian yang sudah dilakukan tadi ya Pak, mulai dari awal sampai akhir ya. Iya Pak. Apa yang sudah Pak Eki lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang Pak Eki sebutkan tadi? Alhamdulillah saya sudah memberikan kehadiran penuh pada saat coaching Pak. Kemudian saya menjadi pendengar yang aktif dengan menatap dan fokus kepada coach saya dan memberikan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dari coach saya. Begitu Pak. Wah, komplit ya Pak ya. Alhamdulillah. Baik Pak, setelah saya observasi memang Pak Eki sudah melakukan coaching dengan bagus karena runtut. Nah, terima kasih Pak Rizal sudah menyampaikan penilaian saya selama coaching. Oke. Tapi selanjutnya langkah-langkah Pak Eki untuk mengembangkan kompetensi setelah memberikan pertanyaan berbobot itu apa Pak? Baik Pak, nanti saya akan melaksanakan refleksi diri terlebih dahulu. Kekurangan apa yang ada pada diri saya, kemudian saya akan memperbaiki hal tersebut dengan mencari referensi yang lainnya, begitu Pak. Oke Pak Eki, jadi rencananya kapan Anda akan mencari referensi tersebut, refleksikan tersebut? Baik, saya akan segera Pak laksanakan secepatnya, mungkin setelah ini, begitu Pak. Oke, siap Pak Eki. Nanti kalau sudah kita ketemu lagi untuk proses berikutnya ya. Selamat atas coachingnya itu sukses dengan Bu Hapsari dan akhirnya Bu Hapsari menemukan solusi sendiri dari coaching tadi ya. Alhamdulillah baik Pak, ya. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak Eki. Assalamualaikum Bu Hapsari. Waalaikumsalam Pak Harizal. Ya Bu, kemarin kan kita sudah janjian untuk ngobrol-ngobrol lah sebentar. Gimana Bu? Bisa? Ya, hari ini saya bisa untuk ngobrol sebentar dengan Pak Harizal. Sekarang Pak Harizal akan mengadakan coaching ya dengan Pak Eki? Iya Bu, betul. Kemudian coachingnya terkait dengan apa Pak? Sekarang menggunakan apa ini jenengan?
Ya tetap sama seperti kriteria coaching Bu, namanya kehadiran pendengar yang aktif dan pertanyaan yang berbobot. Udah itu aja. Oke. Nanti keganggu ya. Bentar. Ada itu suara aneh. Oh iya, nggak apa-apa. Ganti. Nggak, dilanjut aja nggak apa-apa. Oke. Berarti nanti kalau Pak Rizal melakukan coaching dengan Pak Eki, saya akan melakukan observer ya. Jadi saya bisa melihat mengamati Pak Rizal dengan Pak Eki. Oh iya, Gitu. siap Bu. Siap, nanti saya tak coaching. Iya. Nanti kita akan menggunakan 4 kriteria ya Pak, yaitu kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Lalu kompetensi coaching apa yang ingin jenengan kembangkan? Yang saya pengen kembangkan itu kehadiran penuh sama pertanyaan yang berbobot. Oh, gitu. Iya, baik itu. Jadi kehadiran penuh dan pertanyaan berbobot. Secara spesifik mana yang akan diterapkan? Yang saya terapkan nanti yang pertanyaan berbobot untuk menggali potensi Pak Eki. Baik Pak Arizal, semuanya telah saya catat. Berarti untuk mengetahui coaching jenengan tadi, mencapai apa yang diharapkan dalam pengembangan kompetensi coaching, kapan akan dilaksanakan percakapan coachingnya nanti? Kelihatannya nanti itu ini langsung. Oh nanti, berarti ya. langsung ya? Iya. Ya, ya baik. Nanti saya akan menyampaikan ketercapaiannya dan dalam melaksanakan coaching tersebut, Pak Rizal nanti silahkan dimulai dengan Pak Eki ya. Ya, siap Bu. Terima kasih ya. Ya. Assalamualaikum Mbak Rizal. Waalaikumsalam Pak Eki. Gimana? Alhamdulillah baik Pak Rizal, apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Ada apa ini Pak Eki? Tumben-tumbenan. Ya ini Pak, sesuai kemarin saya kan sempat WA Pak Rizal mau ketemu nih, mau ngobrol, boleh? Oh iya, siap-siap. Ini saya juga free kok. Alhamdulillah. Gini Pak Rizal, saya mau cerita masalah nih. Saya punya masalah Pak. Iya Pak, coba. Kayaknya masalahnya itu berat-berat gimana ya? Tolong saya dijelaskan Pak. Iya, gini Pak, kemarin itu saya itu kan keseharian ngajar ya Pak. Jadi setiap hari kalau saya ada masalah sama siswa itu saya tuh galau Pak. Jadi sempat ada masalah nih sama siswa. Ya sebenarnya sepele ya Pak ya. Cuma kalau ini tidak terselesaikan itu saya tuh masih nggak bisa tidur Pak berhari-hari. Makanya saya pengen ketemu Pak Rizal. Yang pengen harapkan dari Pak Eki tentang obrolan hari ini apa kira-kira? Ya intinya saya ingin mendapat solusi Pak. Pengen plong ini kepala saya ini, penuh beban. Oke, siap Pak Eki. Bisa kita mulai sekarang ya Pak Eki ya? Iya Pak Rizal. Kira-kira permasalahan Pak Eki itu seperti apa sih? Coba saya dijelaskan. Iya Pak, jadi gini Pak, kemarin itu kan saya nyoba menerapkan pembelajaran diferensiasi yang saat ini kan sedang digaung-gaungkan pada kurikulum Merdeka ya Pak ya. Kemudian sekarang itu kan eranya kurikulum Merdeka dan guru wajib terus belajar ya Pak ya. Salah satunya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, yang membuat saya galau itu ini Pak, pembelajaran diferensiasi itu kan intinya memposisikan anak itu sesuai gaya belajarnya. Jadi dalam satu kelas tugasnya bisa beda-beda.
gitu Pak. Nah, dari pembedaan itulah yang membuat saya galau. Galaunya kenapa? Karena siswa itu ternyata ada yang kritis Pak. Karena siswa itu pun gaya belajar beda-beda dan tingkat kemampuannya kan juga beda-beda Pak. Nah, ketika misal ada yang tugasnya kompleks, ada yang siswa tidak bisa mencapai situ, kemudian saya akan berikan tugas yang ringan gitu Pak. Nah, dilemanya ada siswa yang protes gini, Pak, kok dia si B, katakanlah si B, kok tugasnya ringan banget, saya kok perfect banget gitu, saya kok susah banget. Nah, itu gimana Pak? Saya merasa ini nggak adil. Nah, ini yang membuat saya galau begitu Pak. Berarti intinya murid-murid Pak Eki itu pada komplain kok tidak ada persamaan pada tugas ya? Iya Pak. Terus nanti kira-kira apa saja toh yang membuat hal tersebut itu terjadi? Maksudnya kok alasan spesifik Pak Eki membuat tugasnya itu tidak sama kayak gitu? Ya Pak, jadi gini, kemarin kan saya sudah mencoba mengupload siswa ke gaya belajarnya. Misal ada tipe audio, ada tipe visual, ada tipe kinestetik. Nah, saya sudah mencoba membuat bobot tugas itu sama rata. Hanya saja ada katakanlah si B tadi itu meskipun sudah diplot-plot sesuai gaya belajarnya, itu ternyata dia tidak bisa mengikuti atau menyelesaikan tugas sesuai apa yang saya perintahkan gitu Pak. Akhirnya dia meminta saya menawarkan bisanya apa, yaudah dia bisanya yang ringan, misal katakanlah hanya menulis berita, yang lainnya membuat video berita. Mengedit itu kan juga susah gitu Pak. Nah, teman-temannya yang lain kan protes gitu, itu kok cuma nulis saja dan nulisnya pun sedikit gitu Pak, tidak seperti koran yang panjang, itu paling cuma satu lembar cuma separuh saja begitu Pak Harisal. Dan anak-anak yang lain pada protes, itu kok cuma gitu tok Pak. Oh iya, sebetulnya cara yang Pak Eki pakai itu sudah cocok karena sudah sesuai dengan kemampuan anak masing-masing dan sudah sesuai dengan apa ya, keinginan anak ya untuk sumber belajarnya lah. Tadi kan beda-beda kan, ada yang video, ada yang buku teks dan sebagainya itu. Terus Pak Eki punya alternatif lain nggak menyampaikan ke anak-anak agar anak-anak itu tidak merasa iri dengan ada tugas yang mudah, ada tugas yang susah sesuai kelompok yang sudah Pak Eki bentuk tadi? Iya Pak, ini kebetulan saya tadi dapat inspirasi nih, terbesit dalam pikiran saya itu kalau misal nih saya memberikan pembedaan nilai ya Pak ya, misal tadi ada anak yang sudah ditargetkan sekian, anak sudah maksimal dalam mengerjakan, tentunya saya akan memberikan nilai yang maksimal juga. Tapi kalau misal tadi ada si B tadi yang dia ngerjakannya sebisanya, tentunya mungkin saya akan memberikan batas minimal atau biasanya seperti itu Pak. Jadi ada pembedaan di nilai tersebut. Jadi dengan seperti itu anak yang tadi protes juga akan berpikir ulang, tidak akan protes lagi. Mungkin begitu Pak. Kalau menurut Pak Rizal bagaimana Pak? Nah, kalau menurut saya itu tepat ya Pak. Kata lainnya itu penilaian berdasarkan rubrik ya. Iya, betul. Urutan anak mulai dari mengerti, mengevaluasi sampai akhir ya produk misal gitu ya. Nah, itu kan tetap rubriknya sama tapi tarafnya yang berbeda-beda ya. Iya. Betul Pak. Boleh ya Pak ya? Iya, kalau menurut saya itu tepat sekali Pak.
untuk menggunakan itu. Jadi setelah Pak Eki membentuk rubrik tadi ya, Iya, Pak. saya anggap aja itu rubrik ya menurut Iya, hemat Pak. saya. Terus rencana Pak Eki untuk menyelesaikan atau mencari solusinya tadi untuk anak itu bagaimana, Pak? Oh iya, mungkin kapan saya akan melaksanakan itu ya Pak ya? Iya. Jadi gini Pak, ini kan kebetulan minggu ini tuh sudah tes sumatif akhir. Nah, kayaknya nggak mungkin saya akan menerapkan besok. Jadi rencana saya akan menerapkan di semester depan, mungkin awal Januari Pak. Dan saat-saat ini mungkin saya akan belajar lagi tentang pembelajaran diferensiasi dan menyusun rubrik yang jelas agar anak juga istilahnya merasa adil tentang nilai tersebut. Begitu Pak Harisal. Oh iya, sebenarnya yang disampaikan Pak Eki tadi sudah runtut dan itu sudah menjadi solusi buat Pak Eki. Ya, kalau menurut saya itu sudah menjadi solusi tentang apa yang tadi diunek-unekan oleh Pak Eki ya, dan mudah-mudahan itu berhasil. Terus komitmen Pak Eki dalam rencana aksi tadi apa Pak selanjutnya? Tentunya dalam pembelajaran saya akan menyiapkan rubrik penilaian rencana pembelajaran sebaik mungkin sesuai kebutuhan belajar anak, kemudian mengupload tugas-tugas anak berdasarkan gaya belajar mereka dan memberikan rubrik penilaian yang jelas agar anak juga merasa adil dalam penilaian dan tugas. Selain itu, mungkin gini ya Pak ya, saya juga bisa berkolaborasi dengan guru lain, mapel lain, yang mungkin bisa meringankan beban tugas siswa. Misalnya nih, saya ada pembelajaran teks laporan hasil observasi. Nah, di situ mungkin saya bisa berkolaborasi dengan guru biologi tentang observasi alam dan mungkin observasi sejarah dengan guru sejarah. Gitu, bisa ya Pak ya seperti itu. Jadi dalam satu tugas itu kan bisa dinilai oleh beberapa guru mapel, gitu Pak. Ya, bagus Pak. Saya sangat mendukung jika pembelajaran tadi juga berkolaborasi dengan teman sejawat. Ya, apalagi nanti itu bisa menjadi sharing praktek baik juga untuk teman sejawat yang belum melaksanakan rubrik seperti tadi, belum melaksanakan pola berdiferensiasi tadi ya Pak ya. Iya Pak Rizal. Ya mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai harapan Pak Eki ya di tahun ajaran berikutnya ya karena sudah liburan itu dan itu juga menjadi pembelajaran teman sejawat kita yang belum mengerti tentang diferensiasi dan semua masih dipukul rata soal dan beban juga untuk siswa itu masih dipukul rata ya. Iya Pak Harisal. Ya, semoga sukses Pak Eki. Amin. Ya, terima kasih Pak Rizal, saya sudah cerah ini. Ya. Ya. Oke. Ya. Baik Pak Harizal, tadi sudah melaksanakan coaching ya dengan Pak Eki. Sekarang bagaimana hasilnya menurut Pak Harizal? Alhamdulillah hasilnya baik, terus Pak Eki juga sudah menemukan solusinya buat. Oke, berarti intinya sudah semua nggih. Berarti alhamdulillah kalau sudah. Kita langsung saja ya Pak, kita bahas analisis ketercapaian kompetensi yang sudah Bapak sampaikan di awal. Jadi, apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebutkan tadi? Saya sudah memberikan kehadiran penuh Bu pada Pak Eki tadi saat coaching itu saya rasa saya sudah memberikannya. Terus kemudian saya juga menjadi pendengar yang aktif, terus bisa berkomunikasi dengan fokus pada Pak Eki. Tapi untuk pertanyaan berbobot saya mungkin masih agak kurang memberikan pertanyaan dan menggali lebih dalam. Nah, mungkin kalau itu saya lakukan lebih berbobot lagi, hasilnya lebih sempurna, Bu.
Oke, Pak Rizal, mungkin benar kata Pak Rizal untuk pertanyaan berbobot masih agak belum digali lagi ya, tetapi secara Iya, keseluruhan sudah baik kalau menurut saya. ya terima Eh, kasih. Iya, baik selanjutnya langkah apa yang Bapak lakukan untuk mengembangkan kompetensi dalam memberikan pertanyaan berbobot selanjutnya, kira-kira? Iya, gini Bu, nanti saya akan melakukan refleksi ya. Mm-mm. Terus saya akan mencatat kekurangan apa yang ada pada diri saya, kemudian saya akan memperbaiki dengan mencari referensi-referensi yang lain, Bu. Oke, baik Pak Harizal. Jadi kapan rencananya Bapak akan melaksanakan referensi tersebut? Segera Bu, setelah saya menyelesaikan refleksi saya tadi, saya akan mencari referensi secepatnya. Oh, baik Pak Harizal. Nanti kita akan bertemu lagi ya untuk progres perkembangan selanjutnya dan cukup di sini dulu Iya, terima untuk hari kasih. ini. Ya, Nggih, terima kasih sama-sama. buat nanti saya Ya, akan sama-sama. menghubungi buat jika saya masih membutuhkan solusi-solusi lagi ya buat ya. Ya, sama-sama Pak Harizal. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nggak saya orang. Yuk. Ya. Assalamualaikum Pak Eki. Waalaikumsalam Bu Absari, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Sesuai janji kita kemarin ya Pak ya, saya ingin berbincang-bincang sebentar dengan Pak Eki. Baik, silakan. Sesuai janji kemarin, kita atau Bu Absari ya akan berdiskusi Iya, dengan saya terkait coaching dengan menggunakan alur Tirta. Betul ya Bu iya, ya? iya betul. Nah, Saya pakai nanti alur Toyota. nanti Bu Absari akan melakukan coaching dengan coachi Pak Rizal nggih. Iya, betul. Dan saya akan menjadi pengamat atau observernya. Iya, iya, betul Bapak. Baik, nanti kita akan memakai 4 kriteria, Bu, yaitu kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Lalu Iya. kompetensi coaching apa yang ingin Bu Absari kembangkan? Untuk kompetensi coaching yang saya inginkan, satu memberikan kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar yang baik dan yang mungkin semoga saja bisa ya Pak memberikan pertanyaan yang berbobot itu. Ya, baik. Dari ketiga kompetensi tersebut, secara spesifik mana kompetensi yang akan Bu Absari terapkan? Saya akan menerapkan pertanyaan yang berbobot. Supaya saya bisa menggali coach saya biar mengeluarkan apa yang menjadi permasalahan. Oke, baik Bu Absari, semuanya telah saya catat. Berarti untuk mengetahui tadi pencapaian Bu Absari, apa yang diharapkan dalam pengembangan kompetensi coaching, kapan akan Bu Absari lakukan percakapan dengan coachingnya? Oke, kebetulan hari ini saya sudah mengadakan janji dengan kunci saya, yaitu Pak Harizal. Jadi hari ini saya langsung untuk melakukan coaching dengan Pak Rizal. Baik Bu Absari, nanti saya akan menyampaikan ketercapaian dalam melaksanakan coachingnya ya. Ya, Bapak, terima kasih. Ya, terima kasih. Harizal. Siang Bu Absari. Selamat siang Pak Harizal. Baru Ada sibuk apa? apa ini? Saya hari ini baru sibuk. Ini loh ada anak-anak yang tadi agak terlambat. Bagaimana? Ada apa? Ya, saya mau mengganggu waktunya. Kemarin kan saya sudah WA mau Oh sharing-sharing itu ya. Iya. Bagaimana? Kita langsung sekarang sharingnya. Iya, nggak apa-apa kalau Bu Absari free. Oke, ya kita mulai saja untuk hari ini ya, untuk sharingnya. Semoga Iya, bisa bermanfaat dengan Pak siap. Rizal. Jadi Ya, begini Bu, sebelumnya kan saya itu cuma
guru mapel ya, dan Iya. menjabat sebagai ketua BKK. Tapi setelah pergantian pengelola itu saya banyak sekali tugas tambahannya, mulai dari dapat rollingan wali kelas, terus juga menjadi sekretaris unit produksi, terus ketua publikasi, dan ini juga lolos sebagai CGP. Ya itu. Apalagi kalau tugas-tugas CGP kan banyak banget gitu Bu. Jadi itu saya merasa agak susah membagi waktunya, mana yang saya prioritaskan dahulu, dan kadang saya bisa mengajar anak-anak itu tidak full, itu Bu. Oke, jadi Pak Harizal, hari ini yang ingin diselesaikan adalah tentang memanage waktu ya, karena ada Iya, tugas tambahan dan nanti ketika pembelajaran dengan siswa, seperti itu? iya Bu, betul. Yuk, Bu. Jadi seperti itu ya Pak. Untuk jadwal Pak Harizal, kira-kira ada kendala selama ini? Kalau kendala sih tidak ada, tapi cuma saya kadang bingung juga mau mengisi full itu, tapi nanti sudah dioyak-oyak dengan tugas-tugas tambahan yang lain gitu Bu. Terus mungkin saya juga kadang hanya memberikan apa namanya project di kelas, dan saya itu tidak bisa hadir 100% full mulai dari saya mengajar di kelas awal sampai akhir gitu Bu. Jadi sering saya tinggal-tinggal gitu Bu. Sebegitu banyak tugas, jadi kan masih bisa untuk memanage-nya. Pasti susah sekali, tetapi luar biasa kalau menurut saya. Kalau sekarang gini, apa kelebihan atau kekurangan sistem yang berjalan dari kondisi Bapak seperti ini? Kalau sistem yang berjalan itu, jadi saya itu rencananya punya plan untuk membagi waktu, men-schedule ulang. Terus setelah itu saya membuat tim di tugas-tugas tambahan saya itu. Terus selain itu saya akan memberikan sharing modul dahulu ke anak-anak, mungkin seperti itu. Oke, kalau boleh tahu bagaimana Bapak membagi waktunya? Ya, untuk membagi waktu, jadi setiap saya ada jam luang di luar jam pembelajaran, itu saya menyelesaikan tugas-tugas tambahan tadi Bu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti pas ada rapat, di pas saya ada jam mengajar, berarti otomatis saya akan meninggalkan anak-anak walaupun cuma sebentar, dan itu akan menjadi kendala buat saya Bu. Jadi kendala saya ya Oh itu. gitu. Job desk-nya banyak sekali ternyata ya. Iya, betul Bu. Yes, luar biasa pokoknya. Oke, jadi saya kira Bapak sudah menemukan ya, kalau boleh tahu kira-kira selain mengerjakan di sela-sela waktu tersebut, apa yang dilakukan oleh Bapak? Ya, seperti pas identifikasi tadi itu saya membuat tim kecil untuk tugas tambahan. Tugas tambahan itu sebagai ketua BKK, sekretaris UP, dan publikasi. Itu di luar Oke, CGP ya. Masa CGP oke, saya iya. membuat tim kan enggak kan? Nah, itu nanti saya akan membuat tim kecil 1 atau 2 orang yang sesuai kompetensinya, dan saya lihat juga jam mengajarnya yang masih agak fleksibel, jadi tidak mengganggu jam mengajar, nanti malah menimbulkan masalah baru. Iya, Nah, itu bagus sekali itu menurut saya. ya, Iya. terus untuk
anak-anak atau murid-murid saya nanti saya akan membuat kelas online sebelum kita melakukan pembelajaran. Dari situ saya akan sharing modul atau sharing sumber-sumber belajar lewat video dulu atau gambar. Jadi setelah saya melakukan pertemuan langsung atau luring, anak-anak sudah siap apa yang akan anak-anak tanyakan, apa yang anak-anak belum mengerti itu, Bu. Oke, kalau menurut saya itu sudah sangat bagus, Pak. Ide-ide jenengan itu sudah sangat luar biasa. Malah bisa membuat rekan sejawat kita itu mendapatkan ilmu baru sebenarnya. Saya setuju dengan pengelolaan jenengan ketika untuk memanage sesuatu yang dengan memakan waktu yang banyak ya. Iya. Tapi bagaimana dalam memilih tim tadi, Pak? Apa bekal jenengan dalam memilih tim ketika tadi kan ada beberapa contohnya membuat tim ya tadi ya. Kira-kira bagaimana? Dari tim itu tadi itu tidak banyak, Bu. Mungkin 1 atau 2 rekan sejawat kita saja ya, yang seperti saya bicarakan tadi. Terus selain itu nanti saya ambil dari misal untuk yang UP, saya ambil rekan sejawat saya UP kan unit produksi, itu saya ambil dari teman-teman yang suka dengan bisnis atau yang sudah punya bisnis atau yang ingin menggeluti bisnis. Jadi masih selinear lah bahasa pendidikannya. Terus untuk yang publikasi mungkin saya akan ambilkan dari guru informatika, apalagi saya lihat jam informatika kan hanya ada di kelas 10. Jadi saya bisa terbantu dengan guru informatika untuk melakukan publikasi secara digital, karena zaman sekarang kan zaman digital. Nah, mungkin rencana aksi saya itu seperti itu, Bu. Oke, itu solusi yang bagus menurut saya, Pak. Ada kolaborasi ya intinya di semua mapel istilahnya gitu. Ya. Oke, setelah semua rencana Pak Harizal tadi, apa komitmen dari Bapak sendiri? Setelah saya membentuk tim itu, saya akan membagi job masing-masing, Bu. Masing-masing tim kecil saya. Jadi tetap sambil saya buatkan schedule, terus saya buatkan fungsi atau job desk masing-masing tim itu biar tahu deadline-nya masing-masing tentang pekerjaan itu. Dan selain itu, saya juga memberikan sharing praktek baik, Bu, tentang kelas online yang tadi saya bicarakan. Ya, itu bagus sekali, Mas. Iya. Dan itu nanti didampingi tim kecil saya tadi. Jadi mungkin kita bisa berkolaborasi lebih dari 1 atau 2 guru mapel untuk membuat kelas online itu untuk menyelesaikan masalah waktu-waktu pembelajaran. Jadi bisa mungkin anak-anak itu mendapatkan gambaran dulu apa yang mereka ingin pelajari atau apa yang mereka diberikan kepada gurunya, itu maksud saya. Iya. Untuk rencana jangka panjang yang tadi jenengan rincikan itu sangat bagus. Terus saya sangat mendukung sebenarnya. Terus akhirnya kan Bapak sendiri yang bisa memberikan solusi ya. Tadi sudah dipaparkan bahwa Pak Harizal sudah mendapatkan solusi sendiri dengan kemampuan dan juga yang tepat untuk sistem jenengan sendiri. Iya, Bu, gitu? Tapi kalau misal saya tidak sharing dengan Bu Absari, jadi saya tidak tahu istilahnya, saya tidak tahu kalau saya tuh sebenarnya sudah menemukan solusi itu sendiri. Jadi selama sharing ini atau coaching ini saya merasa terbantu dan saya sudah mulai saya sudah mulai percaya diri untuk mengembangkan rencana-rencana saya tadi, Bu, sesuai konsep tadi. Ya, untuk yang rencana tadi, apakah ada rencana lain mungkin yang masih ada di unek-unek Pak Harizal? Sementara ini tidak, Bu, karena saya harus menyelesaikannya satu-satu. Iya. Iya. Oke, berarti cukup ya Bapak untuk hari ini.
Ya, terima permasalahan kasih. sudah terpecahkan. Semoga kedepannya bisa berjalan lancar sesuai dengan apa yang Pak Harizal inginkan. Iya, terima kasih Bu Absari Ya, atas waktunya. Maaf sama-sama. merepotkan. Sama-sama, saya siap. Gas. Baik Bu Absari, sehat kan Bu ya? Alhamdulillah sehat. Baik Bu Absari, tadi kan Bu Absari sudah melaksanakan coaching nih. Bagaimana Ya, hasilnya Bu? alhamdulillah hasilnya baik Pak. Coach saya sudah menemukan solusi dan mungkin kedepannya bisa lebih baik lagi dari coaching hari ini. Alhamdulillah, baik Bu Absari. Kita langsung bahas saja ya analisis ketercapaian kompetensi yang sudah Bu Absari sampaikan di awal. Ya. Apa yang sudah Bu Absari lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebutkan tadi, Bu? Ya, saya sudah memberikan kehadiran penuh pada coaching saya. Kemudian saya sudah menjadi pendengar yang aktif dengan menatap dan fokus kepada coach saya dan memberikan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dari coach saya tersebut. Ya, bagus sekali. Baik. Setelah saya observasi, memang nih Bu Absari sudah melakukan coaching dengan bagus. Ya, terima kasih Bapak. Oke, baik Bu. Selanjutnya, apa langkah-langkah Bu Absari untuk mengembangkan kompetensi Bu Absari tersebut? Oke, baik Bapak. Nanti saya akan melaksanakan refleksi terlebih dahulu untuk mengetahui kekurangan apa yang ada pada saya. Kemudian saya memperbaiki hal tersebut dengan mencari referensi yang lain. Bagus sekali. Baik, Bu Absari. Jadi kapan nih rencana Bu Absari akan mencari referensi tersebut? Segera Bapak, saya akan segera melaksanakan setelah ini. Ya, seperti itu. Baik Bu Absari, nanti kita akan bertemu lagi ya untuk proses perkembangannya. Ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih waktunya. Sehat selalu. Ya, terima kasih.